Jika alam baka ada dan jika semua orang benar-benar pergi ke sana, maka seharusnya itu adalah satu tempat yang tunggal dan terpadu. Satu surga. Satu ruang. Satu pengalaman yang sama untuk semua orang. Namun ribuan kisah pengalaman mendekati kematian menceritakan kisah yang berbeda. Beberapa orang berbicara tentang kegelapan, perjuangan, dan isolasi. Yang lain melaporkan cahaya, kedamaian, dan cinta yang tak terbatas. Beberapa melihat lanskap yang menyerupai bumi kita. Yang lain memasuki dimensi yang melampaui semua deskripsi manusia. Beberapa merasa terkekang dan terperangkap, sementara yang lain mengalami diri mereka sebagai tak terbatas dan tanpa batas. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika hanya ada satu alam baka, mengapa pengalamannya sangat berbeda? Elisabeth Kubler-Ross menyelesaikan paradoks ini. Dia menyadari bahwa alam baka tidak seragam, ia berlapis-lapis. Ada 7 tingkat utama, 7 dimensi, dan masing-masing bergetar pada frekuensi kesadarannya sendiri. Tingkat mana yang Anda alami bergantung pada frekuensi pribadi Anda. Ini seperti radio. Ratusan stasiun menyiarkan secara bersamaan. Namun, tingkat kesadaran mana yang Anda dengar ditentukan semata-mata oleh frekuensi radio yang Anda setel. Kesadaran Anda adalah radio itu. Tingkat yang Anda alami adalah stasiun yang Anda terima. Bukan melalui pilihan sadar, tetapi melalui resonansi, melalui apa yang telah Anda capai. Untuk memahami bagaimana tingkat-tingkat ini bekerja, kita perlu melihat penelitian Kubler-Ross. Ia mendokumentasikan lebih dari 20.000 pengalaman mendekati kematian dan menemukan pola yang berulang. Tingkat yang dimasuki seseorang selama pengalamannya berhubungan langsung dengan tingkat kesadaran yang telah dikembangkan orang tersebut dalam hidupnya. Orang-orang yang menjalani hidup penuh kekerasan, kekejaman, dan tindakan menyakiti yang disengaja mengalami alam yang paling gelap. Orang-orang yang hidup dengan kebaikan dan kasih sayang mendasar menemukan diri mereka di alam yang damai dan bercahaya. Dan mereka yang mengabdikan diri secara intens pada pengembangan spiritual memasuki alam keindahan transenden yang hampir tak terungkapkan dengan kata-kata. Dan inilah poin pentingnya, tidak ada yang dikirim ke sana. Tidak ada hakim, tidak ada vonis. Mereka tidak dihukum, mereka hanya tertarik ke sana. Frekuensi kesadaran mereka, yang dibentuk oleh bertahun-tahun pemikiran, keputusan, dan tindakan, menentukan tujuan mereka. Ini adalah sistem yang sepenuhnya impersonal, tidak ada favoritisme, tidak ada suap, tidak ada pengecualian. Kesadaran Anda adalah apa adanya. Frekuensi Anda adalah apa adanya. Dan alam yang Anda capai hanyalah refleksinya. Mari kita mulai dengan tingkat pertama, tingkat terendah. Dan satu hal harus jelas sejak awal. Bahkan tingkat terendah ini bukanlah neraka klasik, seperti yang digambarkan oleh agama-agama. Tidak ada api. Tidak ada iblis yang memegang trisula. Tidak ada siksaan fisik abadi. Namun itu adalah tempat penderitaan yang mendalam. Bukan melalui hukuman eksternal, tetapi melalui sifat kesadaran itu sendiri, yang ada di sana. Roberto Sanchez, yang telah menjalani kehidupan yang penuh kekerasan dan kekejaman ekstrim, mengalami pengalaman mendekati kematian pada tahun 2015. Dia melaporkan bahwa dia secara singkat melihat tingkat pertama, dan apa yang dilihatnya mengubahnya sepenuhnya. Gelap, katanya. Bukan dalam arti fisik, tetapi sebagai ketiadaan cahaya spiritual. Ada jiwa-jiwa di sana, terperangkap dalam neraka batin mereka sendiri. Masing-masing menghidupkan kembali rasa sakit yang telah mereka timbulkan pada orang lain. Namun, sekarang dari perspektif para korban mereka. Mereka tidak disiksa oleh makhluk eksternal. Mereka menyiksa diri mereka sendiri. Energi negatif mereka sendiri telah menciptakan penjara yang sulit mereka lepaskan. Lingkaran rasa bersalah, malu, dan hukuman diri berulang tanpa henti, sampai proses penyembuhan dapat dimulai. Dan para pembimbing spiritual menunjukkan kepada saya, kata Roberto, bahwa saya akan berakhir di sini jika saya meninggal saat ini. Bukan sebagai hukuman dari Tuhan,
Tetapi karena getaran saya, yang dibentuk oleh kekerasan selama bertahun-tahun, secara alami akan menarik saya ke sana. Itu adalah tempat yang sesuai dengan keadaan batin saya. Namun bahkan di tingkat pertama ini, ada harapan. Makhluk cahaya bekerja dengan sabar dengan jiwa-jiwa ini. Mereka membantu mereka perlahan-lahan untuk merasakan penyesalan yang tulus, untuk bertanggung jawab, dan untuk memulai jalan panjang penyembuhan. Dan akhirnya, setelah waktu yang sangat lama, mereka dapat naik ke tingkat kedua. Siapa yang berakhir di sini? Bukan orang-orang yang memiliki kekurangan. Bukan orang-orang yang tidak sempurna. Kita semua terkadang menyakiti orang lain. Itu saja tidak mengarah ke sini. Ini adalah kehidupan yang penuh dengan kejahatan yang disadari dan tanpa penyesalan. Kehidupan di mana kegelapan berulang kali dipilih daripada terang. Kehidupan di mana penderitaan sengaja ditimbulkan, tanpa belas kasihan. Dan jika Anda mendengar ini dan takut berakhir di sana, itu mungkin pertanda bahwa Anda tidak akan sampai di sana. Kapasitas untuk peduli dan refleksi diri saja menunjukkan tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Keduanya tingkat kedua berbeda. Disinilah berakhir mereka yang hidup egois, tetapi tidak jahat. Orang-orang yang terutama mengejar kepentingan mereka sendiri, mengumpulkan kekayaan, dan mengabaikan penderitaan orang lain, tetapi tanpa kekejaman aktif. Maria Gonzalez menggambarkan tingkat ini sebagai semacam limbo abu-abu. Tidak menyiksa seperti yang pertama, tetapi juga tidak dipenuhi cahaya dan sukacita. Tempat kemediokritasan spiritual. Jiwa-jiwa ada di sana, tetapi tanpa kepuasan sejati. Mereka mencari apa yang penting bagi mereka dalam hidup, status, harta benda, kesenangan, tetapi tidak ada satupun yang ada di sini. Tanpa identitas eksternal ini, mereka merasa tersesat. Maria menyadari bahwa dirinya sendiri akan pergi ke sana. Hidupnya berpusat pada harta benda dan kemewahan. Setelah kembali, ia mengubah segalanya. Ia mulai melayani, bermeditasi, dan mengembangkan welas asih. Tingkat kedua adalah peringatan bagi budaya materialistis kita. Jika kita hanya mengejar kesuksesan eksternal dan mengabaikan kehidupan batin kita, kita berisiko mengalami kekosongan spiritual. Tetapi pendakian spiritual juga mungkin terjadi di sini. Tingkat ketiga adalah tempat tinggal sebagian besar orang baik dan sopan. Ramah, penuh kasih, suka membantu, tetapi tidak terlalu berkembang secara spiritual. Patricia Williams, seorang guru, menggambarkannya sebagai tempat yang bercahaya dan damai. Tempat reuni dengan orang yang telah meninggal. Tempat belajar dan berkembang, tanpa penderitaan. Bukan surga tertinggi, tetapi ruang sukacita dan ketenangan yang nyata. Di sini, kebaikan dasar sudah cukup. Cinta kepada keluarga dan teman. Kesediaan untuk membantu. Tetapi di luar ini, ada tingkat yang lebih tinggi, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Ini bukanlah tempat di ruang angkasa, tetapi frekuensi kesadaran yang ada secara bersamaan. Tingkat keempat adalah untuk mereka yang secara sadar mendedikasikan hidup mereka untuk pengembangan spiritual. Pelayanan kepada orang lain. Mengatasi ego. Pengembangan aktif. Tingkat kelima sangat langka. Tingkat para guru spiritual agung, Buddha, Kristus, Krishna, dan lainnya. Jiwa-jiwa yang telah sepenuhnya melampaui ego dan bertindak berdasarkan cinta murni dan tanpa syarat. Tingkat keenam dan ketujuh hampir tak terlukiskan. Kesadaran murni. Hampir sepenuhnya hilangnya identitas individu dalam kesatuan dengan yang ilahi. Di sini siklus kelahiran dan kematian berakhir. Dan sekarang poin pentingnya, Anda tidak akan selamanya terperangkap. Kenaikan itu mungkin. Tidak ada seorang pun yang terkutuk selamanya. Apa yang menentukan tingkat Anda? Kemampuan Anda untuk mencintai, universal, tanpa syarat. Kebijaksanaan Anda, bukan pengetahuan, tetapi pemahaman yang mendalam. Tingkat transendensi ego Anda.
Motivasi Anda, keuntungan pribadi atau pelayanan tanpa pamrih, kemampuan Anda untuk memaafkan, kesadaran Anda dalam kehidupan sehari-hari, dan komitmen Anda terhadap pertumbuhan spiritual. Semua ini ada di tangan Anda. Bukan hakim yang memutuskan, kesadaran Anda yang memutuskan. Anda dapat memulainya hari ini. Hiduplah dengan sadar. Hiduplah dengan welas asih. Hiduplah dengan tujuan meningkatkan kesadaran Anda. Karena ketika suatu hari Anda berjalan melalui terowongan cahaya ini, bidang yang Anda alami tidak akan acak. Itu akan menjadi hasil dari setiap keputusan, setiap pikiran, setiap tindakan. Takdirmu bukanlah sebuah penghakiman. Takdir adalah sebuah cermin. Dan kamu memiliki kekuatan untuk membentuknya. Sebelum kita menyimpulkan, ada satu poin penting yang jarang dibahas. Anda tidak perlu mati untuk mengetahui pada tingkat kesadaran mana kesadaran Anda saat ini bergetar. Anda sudah mengalaminya. Di sini dan sekarang. 7 tingkat kesadaran tersebut bukan hanya keadaan setelah kematian. Itu adalah keadaan kesadaran yang terwujud dalam kehidupan ini. Kehidupan setelah kematian bukanlah realitas yang sepenuhnya baru. Itu adalah kelanjutan dari realitas batin Anda, hanya saja tanpa tubuh fisik sebagai penyaring. Jika Anda sering didorong oleh kemarahan, kebencian, permusuhan, atau kekejaman yang disengaja, maka Anda sudah menyentuh frekuensi tingkat pertama dalam kehidupan ini. Bukan sebagai keadaan permanen, tetapi sebagai resonansi. Jika hidup Anda terutama ditentukan oleh harta benda, status, perbandingan, dan validasi eksternal, maka Anda sudah bergetar mendekati tingkat kedua. Jika Anda hidup, mencintai, membantu, dan jujur dengan kebaikan mendasar, maka Anda bergerak pada frekuensi tingkat ketiga. Dan ketika Anda mulai secara sadar mempertanyakan ego Anda, secara aktif menumbuhkan welas asih, bermeditasi secara teratur, dan melayani orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun, maka Anda membuka diri terhadap frekuensi keempat. Ini berarti, kematian tidak mengubah frekuensi Anda. Kematian justru memperkuatnya. Banyak orang percaya bahwa pada saat kematian, semuanya tiba-tiba menjadi jelas. Wawasan itu datang secara otomatis. Kesadaran itu meluas secara tiba-tiba. Namun, beberapa catatan menunjukkan, Anda membawa diri Anda sendiri. Pola Anda, kebiasaan Anda, reaksi Anda, kedalaman, atau kedangkalan Anda. Tubuh akan lenyap. Kesadaran tetap ada. Dan tanpa gangguan, kesadaran itu akan semakin kuat. Inilah alasan sebenarnya mengapa pengetahuan ini begitu ampuh. Ini bukan tentang rasa takut akan tingkat yang lebih rendah. Ini tentang mengambil tanggung jawab di sini dan sekarang. Berikut adalah latihan sederhana untuk secara jujur memeriksa frekuensi Anda saat ini. Tanyakan pada diri Anda. Apakah saya bertindak karena cinta atau karena takut? Apakah saya mencari makna atau hanya gangguan? Apakah aku hanya melayani diriku sendiri atau juga sesuatu yang lebih besar? Apakah aku siap memaafkan ataukah aku masih menyimpan dendam? Apakah aku secara sadar mengembangkan diriku ataukah aku hidup secara otomatis? Jujurlah secara radikal. Bukan untuk menghakimi diri sendiri, tetapi untuk menyelaraskan diri. Karena setiap keputusan mengubah getaranmu. Setiap momen belas kasih sedikit meningkatkan getaranmu. Setiap tindakan sadar memperkuatnya. Setiap pengampunan yang tulus memurnikannya. Setiap tindakan pelayanan tanpa pamrih memperluasnya. Kesadaran itu mudah dibentuk. Frekuensi itu dinamis. Kamu tidak statis. Kamu sedang bergerak. Dan mungkin inilah harapan terbesar dalam semua ini. Tidak masalah di mana kamu berada kemarin. Yang penting adalah kemana kamu akan pergi hari ini. Ketika kamu mulai secara sadar melihat hidupmu sebagai tempat pelatihan untuk keadaan kesadaran yang lebih tinggi, semuanya berubah. Konflik menjadi pelajaran. Rasa sakit menjadi pertumbuhan. Tantangan menjadi peluang untuk melampaui egomu.
Tiba-tiba, setiap situasi adalah ujian spiritual. Bukan dalam arti religius, tetapi dalam arti energi. Di saat-saat sulit, tanyakan pada diri sendiri. Versi diri saya yang mana yang bereaksi saat ini? Yang penuh ketakutan? Yang egois? Atau yang lebih sadar dan penuh kasih sayang? Disitulah frekuensi Anda ditentukan. Dan disinilah mungkin rahasia terdalamnya. Tingkat tertinggi tidak dicapai melalui tindakan eksternal yang besar, tetapi melalui kualitas kesadaran Anda dalam momen-momen terkecil. Bagaimana Anda berpikir ketika tidak ada yang melihat? Bagaimana perasaan Anda ketika Anda kecewa? Bagaimana Anda bertindak ketika Anda tidak menerima apapun sebagai imbalan? Itulah perkembangan spiritual yang sejati. Bukan gelar. Bukan status. Bukan identitas spiritual. Tetapi transformasi batin. Jadi, jika Anda ingin mencapai tingkat tertinggi, jangan mulai dengan memikirkan kematian. Mulailah dengan momen ini. Bernapaslah dengan sadar. Bertindaklah dengan sadar. Cintailah dengan lebih sadar. Karena jika kehidupan setelah kematian benar-benar merupakan struktur resonansi, maka Anda sedang membangun keabadian Anda saat ini. Dan mungkin inilah kebenaran terdalam dari semuanya. Kehidupan bukanlah sekadar persiapan untuk kehidupan setelah kematian. Kehidupan sudah merupakan langkah pertama menuju kehidupan setelah kematian.